Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pernahkah kamu membayangkan bahwa pembunuhan pertama dalam sejarah manusia terjadi bukan karena perang atau perebutan kekuasaan besar, melainkan karena rasa iri dan dengki dalam hati seorang saudara? Kisah Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam alaihissalam, bukan hanya kisah tragedi, tapi juga cermin bagi kita semua betapa bahayanya jika hati tidak dijaga. Di video ini mari kita selami bersama kisah penuh hikmah dari dua anak manusia pertama yang menjadi pelajaran besar bagi umat Islam sepanjang masa. Kisah Qabil dan Habil merupakan satu kisah yang banyak memberi pesan moral untuk umat Muslim. Kita diajarkan bahwa bagaimana perasaan iri dan dengki membawa manusia pada keterpurukan. Dilansir dari berbagai sumber, Qabil dan Habil adalah putra dari Nabi Adam dan Hawa yang diturunkan dari surga ke bumi secara terpisah. Setelah diusir dari surga, setelah hidup bertahun-tahun terpisah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam alaihissalam membangun Ka'bah sebagai kiblat persatuan. Tanpa disangka-sangka, saat melakukannya, Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan istri tercintanya, Hawa, di tempat yang bernama Arafah. Nabi Adam dan Hawa pun kembali saling mengenal satu sama lain. Hingga akhirnya Allah karuniakan kepada mereka berdua 4 orang anak, Qabil dan saudari kembarnya Iklimah serta adiknya Habil dan saudari kembarnya Labuda. Nah, dari sinilah peristiwa tragis pertama yang dilakukan oleh manusia di muka bumi terjadi. Kisah peristiwa tragis pertama di bumi dari Qabil dan Habil. Mengutip dari buku Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir, diriwayatkan bahwa Qabil, putra pertama Nabi Adam, merupakan anak yang suka bercocok tanam. Sedangkan Habil, adiknya, ia lebih memilih untuk menggembala hewan-hewan ternak untuk diambil manfaat-manfaatnya. Melihat hal itu, Nabi Adam pun membagi pekerjaan rumah yang berbeda bagi putra-putranya sesuai minat dan kemampuan mereka. Oleh karenanya, mereka berdua dapat membawa hasil tanam dan ternaknya untuk dikonsumsi bersama di rumah. Hari demi hari terlewati, Qabil dan Habil pun beranjak dewasa dan tibalah waktu untuk mereka menikah. Perlu diingat, semasa itu tidak ada manusia lain selain mereka. Sehingganya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pernikahan di antara saudara kandung. Hal ini berlaku hingga jangka waktu yang lama. Berdasarkan utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam pun mengumpulkan keempat anaknya untuk memberitahu pernikahan mereka satu sama lain, tetapi tidak dengan satu kembarannya. Sehingga ditetapkanlah keputusan Qabil akan menikahi Labuda, kembarannya Habil. Kemudian Habil akan menikahi Iklimah, saudari kembar dari Qabil. Mendengar ucapan ayahanda, Habil yang merupakan anak penurut langsung mengiyakan perintah tersebut. Di sisi lain, keputusan tersebut ditolak keras oleh Qabil. Hal ini beralasan karena Qabil merasa Iklimah lebih cantik parasnya dibandingkan dengan Labuda. Ia tak rela jika harus Habil yang mendapatkan seorang istri secantik Iklimah. Qabil juga beralasan bahwa dirinya lebih pantas menikahi Iklimah dikarenakan posisinya yang sebagai saudara kembar. Iklimah, dia itu saudari kembarku, aku lebih berhak menikahinya dibandingkan Habil, protes Qabil. Nabi Adam pun menjelaskan, justru dikarenakan Iklimah adalah saudari kembarmu, maka dilaranglah kamu untuk menikahinya, wahai putraku. Akan tetapi penjelasan tersebut tidak membuat Qabil paham dan terima akan permintaan Nabi Adam dari keputusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia bersikeras bahwa semua ini hanyalah permainan ayahnya, bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat kemarahan dari perkataan putra sulungnya, Nabi Adam pun berkata, "Kalau memang kamu menganggap ini bukan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pergilah kalian berdua untuk berkurban. Siapapun yang kurbannya diterima olehnya, maka dialah yang berhak menikahi Iklimah." Qabil dan Habil pun melaksanakan perintah ayahnya untuk mencari hadiah kurban terbaik. Maka datanglah Qabil dengan beberapa tanaman sayur dan buah yang sudah mulai layu. Dalam hatinya, ia berkata, "Aku tidak peduli apa ini diterima atau tidak. Hadiah kurbanku ini, akulah yang harus menikahi Iklimah." Sedangkan Habil datang dengan hasil ternak terbaik. Ia membawa daging kambing yang berkualitas sebagai hadiah kurban untuk dipersembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya, ia hanya berharap ridho dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdua pun meletakkan hadiah kurban tersebut di atas gunung. Tak lama kemudian datanglah seberkas cahaya api turun dari langit menghampiri daging kambing milik Habil.
Daging kurban tersebut dianggap sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa diartikan bahwa kurban Qabil lah yang ditolak oleh Yang Maha Kuasa. Melihat hal itu, Qabil merasakan amarah di dalam dirinya. Ia pun mengatakan ancaman pada Habil, "Apa-apaan ini? Mengapa hanya hadiah kurbanmu yang diterima? Akan kubunuh kau, tak akan kubiarkan kau menikahi saudari kembarku." Habil yang mendengar ancaman dari kakak tertuanya itu pun tak menyangka. Ia pun menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima hadiah kurban orang-orang bertakwa. Seandainya kamu julurkan tanganmu untuk membunuhku, aku takkan menjulurkan tanganku sama sekali untuk berusaha membunuhmu. Sungguh aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Hal ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 28. La in basatta ila yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulaka inni akhafu lillaha rabbal alamin. Artinya, sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Walaupun mendengar ancaman yang menakutkan, Habil tidak membalas kejahatan itu dengan hal yang sama. Ia lebih memilih dengan diam dengan keteguhan imannya. Perasaan takut akan kuasa Allah Subhanahu wa taala membuatnya tidak berani untuk turut merusak kehidupan di muka bumi. Beberapa hari kemudian, di suatu malam yang dingin, Habil yang kelelahan sehabis beternak tertidur lelap di satu gubuk peternakan. Nabi Adam pun meminta Qabil menyusul Habil agar segera pulang ke rumah. Disinilah datang setan yang menggoda Qabil untuk membunuh Habil. Habil yang masih diliputi rasa amarah dari keputusan pernikahan dan hadiah kurban kemarin pun terbujuk atas godaan itu. Ia pun bergegas pergi menjemput Habil dengan menggenggam batu besar di tangannya. Sesampainya di gubuk, Qabil dengan jahatnya melemparkan batu besar tersebut ke wajah sang adik. Ia melukai Habil dengan satu batu itu hingga nyawa Habil tidak terselamatkan. Oleh sebabnya, terjadilah sudah satu peristiwa pembunuhan tragis yang pertama kali di muka bumi oleh manusia. Selepas Habil meninggal, Qabil tidaklah langsung merasa bersalah, justru ia pulang dengan berpura-pura tak terjadi sesuatu. Ia tak memberitahu siapapun atas peristiwa tragis tersebut. Nabi Adam yang bingung atas keberadaan putra bungsunya itu mulai merasa kehilangan. Melihat kondisi ayahnya, Qabil pun mulai diliputi rasa takut dan menyesal. Kemudian ia pun pergi meninggalkan Nabi Adam alaihissalam. Qabil memanggul jasad Habil, dibawanya jasad itu ke sana kemari. Bahkan ada beberapa ulama yang menyebutkan dalam riwayatnya, Qabil berkeliling dengan jasad Habil selama bertahun-tahun. Artinya Allah Subhanahu wa taala rawat jasad Habil tidak busuk dimakan waktu. Bertahun-tahun Qabil keliling dengan rasa bingung untuk melakukan apa pada jasad Habil, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan dua burung gagak yang bertengkar di hadapan Qabil. Salah satu burung gagak itu berakhir mati dan gagaknya lainnya menggali lubang pada tanah untuk mengubur gagak yang sudah mati. Melihat yang dilakukan burung gagak tersebut, Qabil pun merasa menyesal atas perilakunya selama ini, sebagaimana diceritakan dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-31. فَبَعَثَ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. Artinya kemudian Allah mengirim seekor burung gagak untuk menggali tanah supaya dia memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana cara mengubur mayat saudaranya. Qabil berkata, "Celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat mengubur mayat saudaraku?" Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal dari peristiwa tragis yang terjadi antara Qabil dan Habil ini. Qabil mendapatkan dosa jariah yang terus mengalir hingga hari kiamat nanti tiba. Hal ini disebabkan tiap manusia di kemudian hari yang membunuh sesamanya akan menambah aliran dosa kepada Qabil. Sebab ialah yang pertama kali memberi contoh pembunuhan untuk pertama kalinya. Tidaklah setiap jiwa yang dibunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama, Qabil, ikut menanggung dosa pembunuhan tersebut karena dialah yang pertama kali melakukan pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian berdasarkan kisah pembunuhan tragis pertama yang terjadi di muka bumi, Allah kemudian berfirman tentang larangan saling membunuh pada manusia. Tertulis dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Min ajli dzalika kattabna ala bani Israila
annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Artinya, oleh karena itu kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Kisah manusia pertama yang kurbannya ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Qabil dan Habil yang telah dibahas, diceritakanlah juga kisah dari momen manusia pertama yang mengalami penolakan atas kurbannya. Merujuk pada Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ditegaskan adanya perbedaan bentuk kurban diserahkan oleh Qabil dan Habil pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan minat serta kemampuan di bidang yang berbeda, Qabil menyiapkan beberapa tanaman sayur mayur, sedangkan Habil menyiapkan daging hasil dari hewan yang diternak olehnya. Walaupun Qabil adalah sisi yang menolak keras keputusan pernikahan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak bersungguh-sungguh dalam menyiapkan kurbannya. Bahkan ia memilih hasil sayur mayur yang layu dan buruk kondisinya untuk diberikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, Habil yang turut dengan segala perintah yang maha kuasa, menyiapkan hasil kurban dengan begitu niat, ia memilih daging kambing dengan kualitas terbaik di antaranya. Bahkan di jalan menuju gunung pun, Habil masih memikirkan apakah daging yang dibawanya ini sudah pantas untuk dijadikan hadiah kurban. Akhirnya di saat hari pemberian kurban tiba, di antara dua pemberian kurban tersebut, daging kambing milik Habil lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditandai dengan sambaran api yang turun mengarah pada daging tersebut. Sementara itu, kurban dari hasil panen Qabil tertolak. Ini menjadikannya sebagai sosok manusia yang pertama kali kurbannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-27. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ إِدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Artinya, bacakanlah Nabi Muhammad kepada mereka berita tentang dua putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Dia Qabil berkata, "Sungguh aku pasti akan membunuhmu." Dia Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa." Qabil tidak memikirkan ketidaksungguhannya dalam berkurban yang menyebabkan ia ditolak. Justru ia mengancam Habil dengan ancaman membunuh, sebuah langkah yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disimpulkan, kisah perselisihan antara Qabil dan Habil disebabkan karena masalah kedengkian yang dirasakan Qabil, sehingganya untuk umat Islam dapat mengambil hikmah mengenai bagaimana perasaan iri dan dengki dapat menyebabkan manusia melakukan kejahatan. Sahabat yang beriman, dari kisah Qabil dan Habil, kita belajar bahwa iri, dengki, dan nafsu dapat membawa manusia pada kehancuran, bahkan kepada dosa paling besar, membunuh saudara sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran, bukan hanya sebagai sejarah, tapi sebagai peringatan agar kita menjaga hati, menjauh dari permusuhan, dan selalu taat pada perintahnya. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat buruk seperti Qabil, dan diberi kekuatan iman seperti Habil. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komentar, dan share, serta subscribe agar tak ketinggalan kisah-kisah Islam lainnya yang penuh hikmah. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah